Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Sehat dong tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai alat dan bahan reparasi telepon seluler dan juga perawatan telepon seluler, di mana kode unit yang akan kita bahas itu yaitu S95120000001. Nama saya Siti Fauzia, saya lahir di Tasikmalaya 22 Maret 1995. Alamat saya di Kampung Cangkudu, Desa Wargakerta, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah saya beragama Islam. Dan untuk pendidikan saya dari SDN 3 Cimerah di Tasikmalaya, kemudian lanjut ke SMP KHZ Mustafa, lanjut ke MAN 1 Tasikmalaya, dan yang terakhir saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung di Tasikmalaya juga. Nah, untuk akun atau kontak person bisa dilihat di layar nih. Ada nomor WA, ada Instagram, ada Facebook. Tapi sebelum lanjut lagi, saya mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Nah, yang hadir sekarang boleh raise hand, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti hari ini semua hadir, semua sehat, semua bisa mengikuti pelajaran sampai 20 menit ke depan. Nah, selama pembelajaran ini, saya punya rules yang harus teman-teman tidak berbicara. Ketika saya memberikan materi, teman-teman harus diam, harus tutup mulut dan tidak boleh membuat kegaduhan. Bisa dimengerti? Oke, lanjut. Teman-teman tidak boleh merokok. Kalau misalkan ada bapak-bapak di sini, teman-teman yang biasa merokok, mohon di stop dulu karena kurang lebih 20 menit lah kita akan belajar supaya fokus, supaya apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman dilarang untuk makan ketika saya memberikan materi. Kemudian, hal yang wajib sekali teman-teman harus lakukan adalah ketika saya memberikan materi, teman-teman harus bahagia. Nah, jangan sampai ketika saya memberikan materi, kok wajah teman-teman pada seram ya? Kok pada ngajak ribut ya? Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi, teman-teman harus bahagia. Yang selanjutnya adalah harus sip, mendengarkan dengan fokus atau mendengarkan dengan teliti. Dan yang terakhir, teman-teman harus berpartisipasi. Jangan sampai ketika saya memberikan pertanyaan ataupun memberikan umpan balik, teman-teman hanya nggak boleh ya. Baik, kita mulai. Nah, judul unit kompetensi yang akan kita pelajari adalah menggunakan alat dan bahan reparasi dan perawatan telepon seluler, di mana perkembangan telekomunikasi di Indonesia ini sangat pesat. Dari mulai kita SD sampai sekarang kita menjadi ASN, nih di bawah nih. Perkembangan telepon seluler itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat pesat. Tapi di samping itu, ketika muncul telepon baru dan ada juga telepon yang rusak, bagaimana caranya kita menggunakan barang yang sudah lama supaya bisa diperbaiki dan menjadi barang yang bagus lagi. Nah, kayak gini. Tujuan dari pembelajarannya adalah mampu menggunakan bahan dan alat reparasi dan perawatan telepon seluler, sehingga HP yang tadinya jelek bisa berubah menjadi bagus kembali karena kita berhasil menggunakan alat dan bahan reparasi dengan baik dan juga benar. Yang pertama adalah solder uap atau blower. Yang sering kita sebut blower kalau di workshop ini namanya solder uap. Fungsinya ada beberapa macam. Yang pertama, untuk menghilangkan cairan. Yang kedua, memanaskan atau mencairkan timah. Yang ketiga, memanaskan atau mencairkan timah dari posisi bawah, dari bawah PCB. Yang keempat, mengangkat dan memasang komponen. Yang kelima, mengangkat fleksibel dari PCB. Yang keenam, mengangkat komponen plastik. Dan juga yang ketujuh adalah mencetak kaki IC BGA. Petunjuk penggunaannya, yang pertama, colokkan kabel power ke sumber PLN, kemudian arahkan
tombol switch ke arah yang on, atur panas. Nah, kemudian arahkan mata solder atau mata blower ke bagian yang akan disolder. Setelah itu, apabila sudah selesai digunakan, minimumkan pengaturan panas, kemudian tekan switch off, baru cabut kembali colokan kabel dan sumber tegangan. Yang kedua, solder station. Sama halnya dengan blower, solder ini sama-sama panas. Fungsinya untuk solder station untuk menempelkan komponen-komponen kecil ataupun melepaskan komponen-komponen elektronika. Nah, cara kerjanya ini menggunakan mata jarum solder yang panas. Penggunaannya sama seperti blower, colokan kabel power, ditekan tombol on, kemudian diatur tingkat panasnya. Apabila sudah selesai digunakan, maka minimumkan lagi tingkat panasnya, kemudian tekan tombol off dan juga cabut kembali colokan kabel power. Yang ketiga, lampu servis. Bukan lampu make up ya, bukan yang biasa teman-teman pakai buat selfie abis di make up, bukan. Ini namanya lampu servis. Lampu servis ini fungsinya adalah untuk melihat komponen-komponen kecil yang memang memerlukan cahaya untuk melihatnya atau dibutuhkan kaca pembesar untuk melihatnya, di mana lampu servis ini dilengkapi dengan loop atau kaca pembesar. Cara penggunaannya adalah colokan kabel power ke sumber tegangan, tekan tombol on, arahkan pada benda yang akan dilihat, kemudian kalau sudah digunakan, tekan tombol off dan cabut kembali colokan kabel dari sumber tegangan. Kebayang nggak sih teman-teman kalau misalkan telepon seluler itu bautnya seperti apa? Nah, itu alat yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu obeng khusus telepon seluler, di mana karena di telepon seluler itu bautnya berbeda-beda dan mayoritas itu kecil, maka dibutuhkan obeng khusus untuk membuka dan juga memasangnya kembali. Nah, untuk cara penggunaannya yaitu sama seperti obeng biasa, di mana diputar ke kanan atau searah jarum jam itu untuk mengunci, dan juga diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam itu untuk membuka. Next adalah penjepit PCB. Penjepit PCB ini untuk memudahkan kita ketika mereparasi sebuah komponen atau sebuah PCB supaya tidak gampang goyang atau tidak gampang terguncang karena sudah diikat oleh penjepit PCB, sehingga dia akan diam, tidak naik turun si PCB-nya. Gambarnya kayak gini. Cara penggunaannya, kendurkan baut pengunci pada penjepit mesin telepon seluler, kemudian dorong pegas ke arah keluar, kemudian posisikan PCB telepon seluler pada penjepit telepon seluler kayak di gambar nih. Nah, kemudian ada dudukan solder station. Ini fungsinya untuk menyimpan solder supaya tidak berserakan di tempat yang bukan tempatnya atau bisa berserakan di mana-mana, karena solder ini bisa membahayakan si teknisi ataupun orang di sekitarnya, karena kan solder ini panas, ya kan, sepanas cuaca hari ini. Kemudian ada plat BGA. Plat BGA ini berfungsi untuk mencetak kaki IC BGA. Untuk cara penggunaannya, yang pertama adalah sesuaikan jumlah kaki IC. Yang kedua adalah sesuaikan dengan bentuk kaki IC. Dan yang ketiga, sesuaikan dengan besar kaki IC. Yang selanjutnya adalah pinset. Tahukah fungsi pinset itu untuk apa? Yaps, benar, untuk penjepit. Cara penggunaan pinset seperti ini. Jangan sampai kayak gini. Ya kan, kebayang kalau megang pinset kayak gini, itu kan bisa ngebahayain teknisi sama orang di sekitarnya. Ya ampun. Kuas atau sikat pembersih, bukan kayak gini. Masa iya bersihin telepon seluler pakai kuas blush on? Ya kan? Nah, tapi kita bisa pakai yang gini. Bisa pakai sikat gigi ataupun pakai kuas cat yang kecil.
solder wick, penghisap timah, atau kalau di workshop itu namanya atraktor. Bagian-bagiannya kayak gini. Yang ini penarik, yang ini tombol penarik, dan yang ini ujung penyedot timah. Cara penggunaannya, tekan penarik mendekati tombol penarik, kemudian arahkan ujung penyedot ke benda yang akan ditarik atau komponen yang akan ditarik, kemudian tekan tombol penarik, maka akan otomatis benda yang sudah diarahkan sambil dipanaskan menggunakan solder akan tertarik. Timah pasta. Timah pasta adalah bahan utama untuk pembuatan kaki IC BGA. Jadi, proses pencetakan kaki IC BGA tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada timah pasta. Cara penggunaannya, oleskan timah pasta ini secara searah dari atas ke bawah. Jangan sampai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Aduh, mak, puyeng. Next, ada timah gulung. Timah gulung ini sering disapa atau disebut dengan istilah T0. Cara penggunaannya adalah tempelkan ujung timah pada komponen yang akan dipasang, kemudian panaskan dengan solder station atau solder biasa. Cukup seperti itu penggunaan untuk T0. Tapi teman-teman harus hati-hati ketika penggunaan T0 karena T0 ini mudah meleleh di suhu tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah pembersih mata solder. Pembersih mata solder ini untuk penggunaannya tinggal dioleskan atau diusapkan pada ujung mata solder yang akan dibersihkan. Terakhir, flux. Flux ini fungsinya untuk meratakan panas ketika kita ingin membuka atau memasang sebuah komponen. Ketika menggunakan cairan flux, maka ketika kita memblower dari atas ataupun dari bawah, panasnya akan merata seiring dengan mencairnya si cairan flux itu. Cara penggunaannya adalah buka tutup kemasan flux yang hitam ini nih, kemudian dorong ke bawah ke bagian belakang dalam kemasan flux, yang merah ditekan nih, lalu oleskan pada komponen yang akan dicabut maupun yang akan dipasang. Nah, itu semua alat dan bahan reparasi dan perawatan telepon seluler. Nah, teman-teman, saya ingin teman-teman menyebutkan apa yang sudah saya sampaikan. Berapa jumlah alat dan bahan yang sudah kita pelajari? Keren. Setelah itu, sebutkan 3 alat atau bahan di reparasi dan perawatan telepon seluler. 1, 2, 3. Pinter. Nah, kesimpulannya pada kesempatan kali ini, ketika kita sudah mengetahui alat dan bahan reparasi telepon seluler, bahwa ternyata kita tidak bisa menggunakan semua itu dengan sembarangan. Ketika kita mau menggunakan, mau reparasi ataupun mau melakukan perawatan, kita harus mengikuti petunjuk penggunaan yang sudah ditentukan. Ada pertanyaan? Bisa dijapri ke nomor kontak yang tadi kok, ya kan? Kalau tidak ada, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.